Dan tolong jujur, pernah nggak saya ngomong begitu? 3 juta rumah gratis buat MBR. Saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Memang kementerian kami agak khusus Pak, karena ada target yang diberikan Presiden kepada kami Pak. Itu Pak. Jadi jumlah, saya pernah tanya Presiden Prabowo, Pak, betul tadi Bapak cek di dokumen itu nggak ada segitu. Tapi kan saya tanya Pak, karena saya ini pembantu Presiden, tidak punya visi misi menteri Pak, yang ada visi misi Presiden. Pak, bagaimana sih rencananya? Ya kita harus optimis, itu jawabannya. Pertumbuhan ekonomi 8%, ya. Menteri berusaha untuk mencapai 3 juta rumah dibangun dan renovasi per tahun. Itu disampaikan kepada saya. Jadi kalau di dokumen itu betul tidak ada, saya juga udah cek Pak, tapi itulah yang disampaikan kepada kami sebagai menterinya. Nah, jadi saya nggak punya, saya prajurit aja Pak, diberikan target begitu ya semua jurus saya lakukan untuk bisa mencapai ke sana. Ya, nanti kalau tidak tercapai, saya siap perintah Presiden Prabowo sebagai pemimpin saya. Saya mau di-reshuffle, itu juga hak beliau. Ya. Dan apapun saya terima, itulah konsekuensi Pak, jabatan. Sebagai menteri yang punya target yang terukur. Dengan dana yang tadi Bapak sudah tahu segitu. Itu konsekuensi jabatan Pak. Dan kita harus siap resikonya. Nah, saya mau mulai dengan Ibu Yasti ya. Bu Yasti, kita saling menghormati, saya mau tenang diskusi sama Ibu. Tolong Ibu tadi sampaikan, saya pernah bicara, menyampaikan berjanji membangun 3 juta rumah MBR gratis per tahun. Betul ya Bu ya? Tolong Ibu cari buktinya ya. Tolong ya, please. Katanya kan Ibu, saya ngomong di sini ya. Ya, tolong ya. Teman-teman ada di sini semua. Dan tolong jujur, pernah nggak saya ngomong begitu? 3 juta rumah gratis buat MBR. Betul Ibu ya? Nah, kalau saya benar, saya salah, saya minta maaf. Berarti saya pernah ngomong yang saya nggak ingat. Ya, nanti kita jawab dengan bukti aja Ibu ya. Jadi kita nggak mau debat terlalu panjang. Tolong nanti Ibu di tempat ini ya. Tapi jangan potongan-potongan video. Kalau potongan-potongan video itu, saya ini politisi Bu, lawannya juga banyak, lumayan. Ya, saya saja sama Pak Hasim suka diadu domba. Itu pernah saya bilang salaman begini nggak jadi, kan teman-teman pernah lihat viral kan? Ya, banyak kita diadu domba, supaya orang juga nggak senang saya sama Pak Hasim kompak. Kita berdua padahal kompak dari dulu sampai sekarang. Jadi kalau boleh, saya minta betul. Dan saya kalau saya salah, saya minta maaf secara terbuka. Bahwa saya pernah ngomong 3 juta rumah gratis MBR setiap tahun, seperti yang Bu Yasti ngomong. Betul ya Bu ya? Ya, baik Bu. Saya kasih videonya Pak. Baik, oke, harus ini ya. Potongan. Ya, bukan potongan ya. Baik, nggak apa-apa. Kan di tempat ini kan saya ngomongnya kan, ya baik Bu ya, nggak apa-apa. Jadi kita supaya bicaranya jelas. Menurut saya nggak pernah, menurut Ibu pernah, kan nggak bisa diskusi lagi kan, berarti masuk ke wilayah bukti aja. Ya kalau saya salah, saya janji saya minta maaf terbuka, sportif. Kalau Ibu salah, Ibu minta maaf juga ya, ya sama-sama supaya kita jadi orang yang sportif ya Bu ya, begitu, itu. Jadi fair ya, begitu. Kedua saya mau tanya Ibu dulu kan waktu itu sempat saya tanya, Ibu kan ketua komisi 5. Waktu undang-undang itu dibuat. Sekarang Ibu gencar sekali soal undang-undang berimbang. Tapi ini ada tadi Pak siapa yang di sini tadi PKS? Pak, saya kalau nggak ada orangnya saya perlu jawab atau enggak? Enggak, saya tanya, nggak enak juga kan kalau ada Ibu Yasti kan ada di tempat. Tertulis saja Pak, tertulis saja pada ada orangnya. Saya mau tanya kalau ada orang, tidak ada orangnya, aturan main di sini seperti apa? Apakah saya harus jawab atau bagaimana? Silakan Pak, saya ikut Bapak. Sebenarnya itu kalaupun ada orang bisa dijawab, tetapi terbaik tidak usah dijawab kali ini karena tertulis saja ya. Karena kan habis teman menyampaikan kan teman lain bisa menangkap itu informasinya kayak apa. Tetapi Ya. baiknya barangkali kali ini karena ada orangnya tertulis Ya, saja. jadi saya patuh aja Pak, saya patuh atas kesepakatan rapat. Ya, atas kesepakatan rapat. Kalau Ibu Yasti ada tunggu di sini, kita bisa diskusi kan. Nah saya mau tanya Bu, Ibu kan ketua komisi 5 waktu itu. Undang-undang itu kan bagus buat keadilan, betul nggak Bu? Sekarang Ibu gencar sekali
saya baru jadi menteri, di 3 bulan pertama aja Ibu tanya terus. Nah, tadi juga ada yang tanya kita one man show. Tidak Pak, kami kompak sekali Pak. Bapak boleh interogasi aja eselon 1 kami. Ya, saya rasa kami sangat kompak sekali, lahir batin. Sampai istri-istrinya aja kompak Pak. Ya, bikin kegiatan sosial. Jadi tolong informasinya juga tolong di cross check supaya kita jadi bijak ya bagaimana. Tapi saya terus terang saya punya lawan politik yang mungkin tidak suka kami melakukan terobosan sana sini. Dan saya minta rakyat Indonesia juga objektif melihat itu. Lihat saja pandangan-pandangan di sini. Mungkin ada yang percaya, ada yang tidak, ada yang optimis, ada yang tidak, ada yang mendukung, ada yang tidak. Inilah potret daripada pandangan-pandangan rakyat Indonesia. Iya kan? Maaf ya, dari pandangan Pak beliau tadi sampaikan, satu fraksi saja berbeda Pak. Saya hanya mau menyampaikan, itulah pandangan Pak Menteri. Ya. Interupsi, silakan. Ya, dan terakhir Pak ya, saya menghormati semua Pak, dan kalau memang kita mau satu pikiran, jadi saya minta tadi Bu Yasti, tolong saya mau fokus dulu nih Pak, karena saya pengen menunggu kesempatan ini. Beliau ini panjang pengalamannya, lama di Komisi 5, pernah jadi ketua komisi, ya, begitu dan jadi saya pengen dengar dan mohon masukannya Bu. Kenapa sih dulu nggak jalan? Apa kendalanya? Supaya saya juga bisa belajar dari pengalaman Ibu. Ya kan, kenapa dulu nggak jalan? Itu undang-undang kan waktu Ibu ketua komisi kan? Ibu yang buat kan? Nah, tahun 2011 ya, 2011. Betul ya? Dan nanti juga saya minta, kita juga udah kaji itu. Kita udah siapin kantornya Pak. Iya. Ya, Tunggu dulu Pak Menteri, saya minta maaf ada interupsi, tapi mengatakan interupsi harus dipenuhi dulu Pak Menteri. Oh iya, silakan Pak. Silakan Pak. Terima kasih Pak Ketua. Ya, pimpinan Pak Menteri, pada prinsipnya kami semua udah Komisi 5 mendukung sebagaimana yang disampaikan Bu Yasti ya. Jadi niat kami ini untuk memperkuat, tidak ada niat lainnya. Jadi tidak ada niat-niat yang kurang baik lah Pak Menteri begitu. Jadi nanti yang lain-lainnya mungkin bisa kita diskusikan lebih lanjut pimpinan, menurut saya begitu. Jadi supaya target-target yang dicapai itu bisa terwujud Pak Menteri, tidak ada niat-niat lain. Mungkin begitu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak Silsiano, terima kasih. Yang bicara tadi Pak Menteri adalah Kapoksi PDIP.